Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Zuliansyah dengan NPM 2417052 Pada kesempatan kali ini, saya akan bahas tentang tanda tangan digital atau digital signature. Dan saya juga bakal coba membuatnya melalui konsep kriptografi melalui hash. Jadi konsepnya tanda tangan digital bakal kita simpan di dalam dokumen. Nah, di dokumen itu bakal kita ubah ke dalam hash. Mungkin langsung aja kita coba. Sini ada beberapa file PHP yang sudah saya siapin. Sini ada koneksi, terus buat koneksi ke database-nya, terus ada index.php sama router ya. Oke, langsung aja kita buat koneksinya dikit. Bentar. Ini ada PHP, terus koneksi, ada MySQL Connect, terus localhost, root, kosongin. Nah, ini kita isi sama nama database-nya. Tutup dulu, nanti aja. Terus kita buat kalau misalnya koneksinya gagal. Ini ada ya inilah. Kalau misalnya koneksinya bakal gagal. Die connection failed. Ya ini, oke. Mungkin langsung aja kita coba buat database-nya. Kita ke Laragon, terus ke MySQL, phpMyAdmin. Kita login dulu ya. Root, ya udah. Kita buat dulu database-nya, misal database tugas digital. Oke, udah kita buat. Terus kita coba. Ini kan kita bakal nyimpan data ke dalam database ini. Oke, langsung aja mungkin ke create table ya. Table dokumen, atau ini bakal jadi tempat simpannya. Terus kita buat ID-nya dengan tipe data integer, terus not null. Jadi primary key dia nggak boleh kosong. Terus kita auto incrementin sama primary key. Oke. Lanjut ke nama file dengan tipe data varchar nya terus nggak boleh kosong juga, atau not null. Lanjut ke hash file ya. Hash file varchar namain aja 2255 not null. Terus sama kita bakal create at timestamp def, yaitu buat nyimpan kapan data ini disimpan. Terus current timestamp. Oke. Udah kita buat tabel ya. Jadi ini nama database-nya tugas TTD digital ya. Oke, dimasukin aja di sini. Tugas TTD digital. Oke. Ini buat koneksi ke database-nya dari PHP. Lanjut kita ke dalam router ya. Ini fungsi PHP preview router.php ini yang pertama itu buat
ngenanganin request file ya. Terus juga buat ngejalin file PHP secara dinamis. Terus juga buat menangani from postnya. Terus juga buat menangani course sama prefilling option. Terus juga menerima debug info sama nanganin error jika file tidak ditemukan. Oke, langsung aja kita buat PHP. Pertama kita mau membuat yang ngatur course agar bisa diakses dari domain lain. Ada header, terus access control allow origin. Iya. Terus ada ini fungsinya buat semua domain diperbolehkan. Terus ini ada header access control allow method get post option. Jadi metode HTTP yang diperbolehkan. Terus lanjut ada header access control allow headers content type. Jadi header yang diperbolehkan. Lanjut kita bakal coba bikin yang nanganin preflight request option. Itu if servernya langsung keluar nih. Server request method get. Oke, terus HTTP-nya docker respond kode itu di 200. Terus ada langsung exit aja deh, nggak ada JSON. Exit. Ini buat nanganin private request option ya. Lanjut kita bakal membuat normalisasi path file untuk keamanan ya. request path parse URL server request URL path URL. Oh ya, ini fungsinya buat ngambil path dari URL. Terus ada normalize path. Terus replace request path. Nah, ini fungsinya buat ngapus ini typo. Fungsinya buat ngapus titik-titik ini agar tidak keluar folder. Jadi kita bakal path lengkap file di servernya. File path dia normalize path. Nah ya, lanjut kita bakal tangani post requestnya, ngebuat nangani post requestnya. Buat if server disalin aja tadi, ganti jadi post. Ini t-nya get, coba jadi post ya. Post terus
kita bakal bikin kode buat ngumpulin data post dan file yang bakal diupload. Response, terus kita bakal ngumpulin method post, ini jenis requestnya, terus ada pet, enggak, jangan, bukan pet, data. Juga terus ini data formnya, terus sama terakhir file files add files apa nih, perlu lihat ke timestamp, no type, ini buat waktu server ya. Terus kita buat header ya. Header content type collection JSON. Nah, game sebagai JSON. Header lagi. Ya. JSON response. Ini buat tampilin datanya. Terus udah exit. Nah. Gitu ya. Selanjutnya kita bakal coba nanganin file requestnya. Buat if is file file path extension path info path extension no start str over path info path extension. Nah, ini buat ngambil extension file ya. Lanjut kita ke daftar tipe konten berdasarkan extension. Ini udah ada ya. Bentar, ini bukan main type, sorry. Content types. Nah, ini ada HTML, CSS, JS, PNG, JPG, GIF. Nah, udah. Ini buat ngeset content type sesuai tip file ya. Lanjut ini buat ngejalanin ya, buat lo ya. If jalan extensionnya, extension no extension PHP. Encapsulation input non ob start. Ini buat memulai outputnya. Terus ada include file path. Nah, ini buat jalan PHP nya. Terus ini ada output ob getLine, itu buat ngambil outputnya. Nggak usah. Lanjut kita buat jika ada debug bakal nampilin info debugnya. If is get debug. Wait.
file ini path file, terus size-nya. Size. Oke, ini file size. File size, file path. Nah, ini buat ukuran file. Terus kita pakai modified date. Ini buat year mount date, files timestamp. Ini buat kapan terakhir kali diubah. Lanjut ke PHP version. Versi PHP-nya. Lanjut, ini kita tutup dulu. Salah. Tutup di sini, kita kasih baru outputnya. Output debug info ini. Nah, ya benar. Lanjut ke echo outputnya. Ini buat nampil hasil eksekusinya. Terus ini kita add akhir buat nutup try-nya. Get throw http echo. Ini buat 500 buat nanganin errornya. Harus internal server error, echo error. Jangan gini dah. Oke, H1 aja. H1 PHP error. Tutup. Nah, totalnya table version get message. Nah, ini buat tampilan besar errornya. Nah, terus kita tutup, guys. Exit. Nah, treatment lagi nih. Loh. Oh iya. Sini. And define extension. Oh iya, bentar dulu ah. Soalnya mana? Oke, lanjut aja dulu. Kita buat kalau file statusnya kirim langsung. Kita pakai read file, terus file path buat nampilin isi file. Terus ini ada exit, tutup. Nah, salah guys. Saya di bawah. Nah, nah, begini. Terakhir kita buat kalau misalnya file nggak ditemuin. Ini error 404, terus not found, terus request. Ya request benar sih. Enggak. Sini. Request file aja. Bukan normal spot. Request path.
sudah. Nah, data ini buat filternya. Lanjut ke indeks. Mungkin biar cepat. Oke, jadi biar cepat di sini saya udah ngebuat isi file index.php-nya. Jadi di sini ada, jadi intinya fungsinya buat ngupload file sama buat nge-generate hash. Terus juga bisa nyimpan file sama hash tadi ke dalam database, terus memverifikasi dokumen berdasarkan hash, sama menampilkan riwayat dokumen dan juga ngebikin form dokumen dan juga verifikasi. Oke, di sini ada include connection.php. Ini fungsinya buat manggil koneksi, manggil file connection.php ini yang isinya koneksi ke phpMyAdmin supaya bisa mengakses tabel dokumen tadi. Terus di sini ada bagian generate hash-nya. Di sini ada if asset post generate. Jadi terus ada folder upload. Jadi intinya kalau misalnya kita mencet tombol generate, dia bakal ini ada if is directory folder make directory folder 075. Intinya bagian ini kalau misalnya kita mencet tombol generate, dia bakal mengupload file ke dalam folder upload tadi. Kalau misalnya folder upload tadi belum ada, dia bakal ngebuat directory upload tadi, folder upload tadi dengan permission 0755. Yuk, di sini ada names file sama time file dokumen sama time name-nya. Ini fungsinya buat ngambil nama file dan ngambil nama file asli dan juga file sementara dari form. Terus ada path folder times name files. Ini fungsinya kayak nambahin timestamp supaya nggak override gitu. Lanjut, di sini ada if move upload file time file path. Ya, ini fungsinya kayak mindahin file dari temporary ke temp gitu ya. Mindahin file dari temp ke folder tujuannya. Terus ini ada hash file SHA-256 path. Jadi kita bakal pakai hash yang ini SHA-256. Terus ini ada MySQL query con insert dokumen. Jadi file hash sama file atau apa ya, text hash tadi itu bakal disimpan ke dalam tabel dokumen. Nama filenya sama hash filenya atau teks kode hashnya tadi. Terus ini ada message suksesnya, bakal munculin hijau. Kalau nggak sukses, dia bakal munculin message red atau gagal upload. Lanjut ke bagian verifikasinya. Ini verifikasi hash. Ini kalau misalnya tombol cek ini kita pencet, atau tombol cek di verifikasi ini dipencet, dia bakal ngambil file yang diupload buat diverifikasi. Terus ini ada hash file SHA-26 SHA-256 temp veri. Jadi fungsinya kayak dia bakal ngitung hash dia bakal ngitung hash SHA-256 dari file tersebut. Di sini ada check my query. Dia bakal ngecek apakah masih ada di dalam database. Dia bakal select from document where hash file. Terus ada MySQL num row. Cek lebih dari 0 message veri. Ya, ini sama aja kayak tadi. Kalau misalnya sukses, dia bakal muncul message run dokumen valid. Bakal message red dokumen tidak valid. Di sini ada HTML-nya atau tampilan websitenya. Ini pokoknya bakal ada website hash, riwayat dokumen, isi ada tabel, di atas ada nomor, nama file, hash, sama waktu. Di sini ada apa ini bahasanya ya? Nomor urut 1. Intinya dia bakal ngambil semua data dokumen dari database. Dia bakal select from dokumen ordered by ID. DSC ini buat ngurutin dari yang pertama, dari yang terbesar. Gimana ya DSC itu ya? Ya pokoknya ngurutin lah order by nih. DSC ini ngurutin yang
pokoknya ngurutin ID dari yang terkecil hingga yang terbesar. Sorry. Dulu ada while. Ini looping buat nampilin setiap dokumennya intinya. Ini ada nomor, ada nama file, ada hash file-nya, terus ada waktu dibuatnya. Get at. Terus ini ada tabel-nya, HTML. Buat ini tabelnya. Terus ini buat form generate hash-nya. Ini required nih buat milih file-nya. Ini buat tombol generate-nya. Lanjut, di sini ada if set message generate echo message generate. Intinya tampilan pesan hasil generate kalau misalnya ada. Lanjut, sini ada from container. Ini buat verifikasi dokumen. Ini ada pilih file-nya buat diverifikasi. Ini ada tombol verifikasinya. Terus ini ada if message verify. Ini ya tampilan pesan hasil verifikasi yang tadi itu. Bakal nampilin pesannya. Ini CSS-nya. Ya pokoknya gitu. Langsung aja mungkin kita coba ya. Kita buka Laragon. Kita buka MySQL yang pasti harus udah nyala ya. Gue udah nyala lah tadi. Kita ke web keamanan. Nah, ini adalah tampilan website hash-nya. Kita coba masukin dokumen yang isinya tanda tangan saya. Ada tanda tangan Sandi. Kita bakal cut di sini. Ya, PDF tanda tangan Sandi isi ya tanda tangan saya. Kita coba nge-generate. Coba kita generate. Nah, ini hasilnya ya. Hasil hash telah dibuat. Ini langsung muncul kode hashnya. Mau waktu sekarang saya upload. Sini localhost-nya. Kita cek di dokumen. Nah, dia ada. Aduh, bentar. Ya. Intinya terus kita coba verifikasi. Jadi kita bakal coba upload file yang sama. Verifikasi dokumennya. Nah, dokumen valid. Jadi intinya setelah verifikasi ini, setelah kita lakuin verifikasi, kode isi dokumen tadi di hash ulang atau di decode lagi, terus dicek key-nya, lalu dibandingin sama public key-nya. Kalau misalnya sama ya berarti dokumen itu asli. Jadi kalau misalnya walaupun isi tanda foldernya sama, tapi kalau misalnya beda file itu dia nggak bakal valid gitu. Yang penting intinya dicek apakah kode hashnya sama apa enggak gitu. Ya mungkin cukup sekian video penjelasan dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum. Oh iya, bentar, kita mau cek dulu di file Laragon ww up keamanan. Nah, di file upload dia juga bakal ke-upload file tanda tangan Sandi tadi ya. Oke, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.